Oke, kita lagi di Catch Up with Sam. Episode ini saya bersama dengan Frankie Kucoro atau banyak yang mengenal sebagai Kiki, Ko Kiki, Pak Kiki. Beliau merupakan satu orang yang saya rasa mewarnai praise and worship di Indonesia. Salah satu dari orang muda yang mampu untuk mementor orang muda yang lain, terutama di bidang praise and worship. Welcome, Ki. Good to see you. Hai Ko. Apa kabar? Baik, sehat, masih hidup. 11 bulan ya kita di rumah aja dan sebagainya nih. Benar. Jadi gimana hari-hari ini kegiatannya? Kalau biasanya kan kamu ada banyak worship conference, worship seminar, sekarang banyak di online. Ceritain deh sedikit, ngapain aja selama ini? Adaptasi banget ya, karena tahun lalu itu starting bulan Maret, yang jadwal sebelumnya udah ketata semuanya, rapi dan segala macem, tiba-tiba langsung nol. Dan itu awalnya puyeng, tapi bersyukurnya udah mulai nemuin sebuah pattern baru ya. Kita harus berdamai sama keadaan. Dan aku juga lately bikin setiap hari Jumat bikin sebuah IG live worship, sama ada sermon juga di sana. Karena hari ini kan banyak orang butuh kekuatan. Nah, aku setiap kali kalau intinya mau bikin apa-apa selalu lihat dari apa sih yang orang-orang lagi butuhkan gitu. Dan akhirnya bikin konten nyembah dari rumah itu ada dalam sebuah IG live, ada juga dalam sebuah konsep di YouTube. Itu yang aku lakukan secara annual ya. Jadi kita hari Jumat untuk tayang di IG live, hari Rabu untuk postingnya di YouTube. Itu aku udah lakukan sekitar 3-4 bulan terakhir lah. Kira-kira gitu Sam. Kegiatannya itu ya paling sama rekaman-rekaman gini lah, bikin konten dan segala macam. Tapi yang menariknya gini, gara-gara pandemi aku paling produktif nulis lagu. Banyak banget lagu yang aku tulis selama musim pandemi ini. Wow. Gitu. Gimana nih, ada album judulnya apa? Judulnya COVID Moment atau gimana? Ada lagu judulnya Ku Terima Kekuatan dan Ketenangan. Itu aku tulis itu karena benar-benar awal-awal tuh nggak tahu mau gimana, dan akhirnya benar-benar ngerasa bahwa kita memang butuh kekuatan dan ketenangan dari Tuhan. Ada lagi lagu judulnya Yang Terbaik Akan Datang. Amin. Dan yang paling di luar jalur, nanti tanggal 14 Februari ini aku bakal rilis sebuah lagu cinta, love song pertama kali aku bikin. Judulnya Satu Selamanya. Jadi nanti aku pasti minta Kosem buat nyanyiin juga nanti. Wow, such an honor. Itu yang bakal nyanyi nanti Marsha Manopo sama Sinta Rosari. Wow, that's Jadi, good. Itu lagu cinta pertama kok, by the way. Looking forward. Gimana? Emang kenapa ke depan mau pindah haluan atau gimana? Hah? Bukan pindah haluan, memperluas pengaruh. Asik. Nah, emang aku setuju ya mengenai, kamu kan pernah ngomong dari dulu sama aku ngobrol tentang penyembah rumahan ya, salah satu your passion ya. Sehingga orang di rumah juga bisa nyembah sendiri kan, nggak harus nunggu ada kebaktian di gereja gitu. Ya. Bahkan dulu awal setauku itu Hosanna Integrity juga tujuannya itu pertama kali dulu ada ngeluarin album-album ya, zamannya Don Moon dan kawan-kawan yang lama lah. Supaya pengalaman hari Minggu itu kan bisa dibawa ke rumah. Ya. So, dengan pandemik ini sebetulnya sedikit banyak itu sudah terjadi sih. Bahwa di gereja nggak bisa ya online nggak sama dengan datang. Kamu apa perubahan paling besar shifting selain daripada online dan onsite mengenai perilaku penyembah hari-hari ini yang kamu lihat nih gimana? Yang menariknya gini, orang harusnya nggak lagi mengandalkan media ya. Karena kita nggak bisa pungkirin bahwa kalau ngomongin tentang corporate worship yang sifatnya fisikal, itu nggak bisa dipungkirin memang secara perasaan pasti beda lah. Itu kita nggak bisa bohong bahwa itu. Right. Tapi justru hari-hari ini malah orang dibawa kembali kepada esensi penyembahan. Bukan tentang gedung, bukan tentang medianya, Right. even bukan tentang lagunya, bukan tentang siapa yang mimpin, Right. tetapi siapa yang kita sembah. Right. Itu yang aku ngerasa banyak orang benar-benar dibawa ke sana, karena kalau kita cuma mengandalkan media itu seringkali kita gampang terbawa perasaan. Worship itu selalu bicara tentang keputusan. Yeah. Enak nggak enak, kita pilihan paling enak adalah untuk tetap mengakui Tuhan sebagai pribadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi
orang harusnya hari-hari ini nggak lagi nggak, awalnya pasti ngomel. Aku tahu orang-orang awalnya pasti ngomel. Nggak enak lah di rumah, nggak bisa ngerasain apa-apa dan segala macam. Tapi lambat laun ada adaptasi sama mereka. Mereka ngerasa bahwa iya ya, worship bukan tentang medianya, bukan tentang enak nggak enak soundnya, tetapi tentang aku masih merindukan Tuhan nggak? Aku masih pengen kenal siapa Tuhan lebih lagi apa enggak? Gitu. Itu yang aku ngerasa, itu yang shifting. Jadi orang-orang hati sama pikirannya di shifting habis-habisan di sana, kembali kepada esensi utama tentang menyembah itu sendiri. Itu yang terjadi sih. Iya. Nah gini Ki, kan kita tahu pujian penyembahan itu penting sekali ya. Mau misalnya ibadah di rumah, bahkan kalau di rumah mau baca Alkitab sendiri pun sebenarnya kan paling asik kalau misalnya kita kan worship dulu ya. Karena worship itu kan seperti membajak hati kita lah ya, supaya banyak dapetin gitu. Nah saya mendapati nih ya, ini saya juga dikonfirm oleh banyak teman-teman lain ya, gembala-gembala. Mereka menyadari online viewer mungkin bagus di gerejanya, naik dan sebagainya atau gimana lah. Kelihatannya viewernya banyak. Ya. Tetapi mereka menyadari misalnya 1 jam 10, 1 jam setengah punya ibadah. Orang rata-rata spend waktunya itu sekitar 30 menit, 29, 35. Mungkin ada sebuah dugaan kalau mereka tuh cuma nonton khotbahnya gitu loh. Jemaat minggu ini banyak skip, PW-nya di skip. Dan kemudian nonton hanya khotbahnya, intinya ya gue mau dagingnya aja deh, gue mau dapet tahu minggu ini apa. Itu kan menurut aku ya gimana ya, itu realita tuh, data tuh. Realita. 10 menit, 25 menit. So gimana ya, apakah tren ke depan gimana atau apa yang terjadi ya? Kok bisa begitu? Apakah mungkin selama ini memang demikian adanya apa gimana nih? Kalau aku lihatnya gini sih, Kosem, nggak bisa dipungkirin. Itu salah satu perilaku yang berubah juga. Hari-hari ini yang paling banyak dicari orang, menurut aku, lebih dari lagu, itu sebenarnya firman. Gitu. Karena kan kita juga ngomong bahwa... Malah kamu, ini kamu ngomong gini malah sebagai musisi nggak tersinggung malahan ya kelihatannya enggak, ya. Kenyataannya gitu. Begitu sih gitu. Karena udah terbukti bahwa selama hampir 1 tahun terakhir ini, nggak tahu, ini menurut pandangan aku pribadi ya. Dulu tuh kalau ada lagu baru, itu jauh lebih gampang untuk diperkenalkan kepada publik. Dan tiba-tiba lagu itu bisa menjadi lagu tubuh Kristus. Dinyanyikan di mana-mana. Tetapi sekarang ini, justru malah semua gereja kembali kepada kesederhanaan. Malah kembali kepada lagu-lagu yang lama. Itu yang terjadi. Lagunya jauh lebih simple. Itu malah yang dicari seperti itu. Dan selama setahun terakhir ini menurut aku tuh hampir nggak ada lagu baru yang naik yang jadi lagu tubuh Kristus. Nah itu kan nanti itu aku mau tanyakan, kenapa kelihatannya malah produktivitinya kurang padahal waktunya tuh banyak sekali sebenarnya kan. Nah, orang-orang malah hari-hari ini yang lagi naik itu adalah orang-orang yang punya pengajaran yang dalam, yang relevan, yang nggak cuma ngupas kulit doang, tetapi yang benar-benar sampai ke dagingnya tuh benar-benar daging yang terbaik. Kalau aku lihatnya kayak gitu, makanya nggak kaget. Sekarang banyak sekali nama pembicara yang maaf juga nih Kosem, nih kita ngomong belak-belakan aja. Pembicara yang cuma modelnya modal lucu doang, itu sorry nggak dicari. Yang dicari adalah pengajar yang benar-benar bisa ngegali firman itu dengan dalam, tetapi kontekstual gitu loh, sesuai dengan kebutuhan. Tapi benar-benar dalam, nggak cuma ayat itu lagi, tapi mungkin ayatnya masih sama, tetapi cara pandangnya, cara ngelihatnya firmannya dalam gitu loh. Beda, akhirnya bisa berdampak kepada kehidupan orang. Itu yang menarik. Orang hari-hari ini cari pengajaran yang kuat. Itu perilaku yang berubah, yang menarik. Dan aku setuju banget. Langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak pernah berlalu. Jadi aku setuju. Nah malah ini waktunya setiap penyembah juga, menurut aku tuh harus nggak boleh nanggung. Nggak boleh nanggung tuh artinya gini. Yang benar-benar kalau ngomong tentang worship session yang benar-benar dicari itu yang benar-benar yang kuat. Yang kuat itu artinya nggak lagi ngandelin gimmick, tapi benar-benar esensial. Artinya dia nggak perlu kebanyakan gaya, karena kita di rumah tuh nggak mungkin bisa kayak dulu gitu loh. Ayo coba tos kiri kanan, nggak bisa lagi gitu loh ngomongin pelayanan praise worship hari ini. Ayo bangkit berdiri dan duduk, udah nggak bisa lagi. So yang benar-benar dibutuhkan adalah penyembah yang asli, penyembah yang orisinil, yang benar-benar berbicara dari kehidupannya, bukan cuma sekedar lagunya. Itu dia cuma sekedar nyanyi sederhana banget, itu langsung Tuhan berkarya di sana gitu loh. Itu yang benar-benar dicari. Jadi penyembah dengan bobot gitu loh. Itu yang benar-benar
orang hari-hari ini cari. Jadi nggak bisa lagi kita cuma main di kulit luar karena kebutuhannya memang daging. Jadi penyembah kalau mau jadi berdampak tawarkan daging, bukan cuma sekedar kulitnya doang. Gitu. Kenapa ya? Karena orang mungkin sekarang semakin reflektif kali ya. Jadinya maksudnya hidup ini udah lebih nggak menentu. Mungkin dia pengen dapat sesuatu yang benar-benar itu ya. Ini carinya apa sih selama ini gitu mungkin ya. Dan sekarang kan nggak bisa dipungkirin praise and worship di semua gereja lokal bisa di switch semudah di remote atau di handphone. Orang bisa membandingkan, nggak bisa dipungkirin orang hari ini bisa membandingkan yang benar-benar berkualitas yang akan dicari. Gitu. Betul. Dan berkualitas itu kan nggak selalu bicara tentang alatnya, tapi bicara tentang orangnya. Gitu loh. Jadi tadi aku mau nambahin juga, aku tiba-tiba teringat gini tentang kisah para rasul 16. Kalau kita ngomongin yang terjadi di penjara Filipi, si Paulus sama Silas itu kondisinya nggak enak gitu loh. Tetapi mereka itu memilih untuk tetap menyembah Tuhan dalam kondisi yang nggak mudah. Nah itulah yang membuat akhirnya terjadi gempa bumi yang hebat di sana. Dan orang-orang di penjara itu pun mereka dipulihkan hatinya. Dan akhirnya terjadi keselamatan. Kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya diselamatkan. Jadi ini penyembahan yang dibutuhkan, benar-benar penyembahan yang bisa menggoncangkan banyak hati, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Itu yang benar-benar dibutuhkan, penyembahan yang asli, yang nggak lagi dikemas dengan cuma sekedar lagu yang enak atau musik yang bagus, tetapi penyembahan yang keluar dari keseharian kehidupan para pelayan pujian penyembahan. Itu yang dicari benar-benar. Iya, ya, saya ingat dulu lagu lama banget ya, mungkin udah jadi himne kali itu, Matt Redman ya, I'm Coming Back to the Heart of Worship ya. Ya. Yang when the music fades and all is stripped away, lighting nggak ada, semua nggak ada, ayo mau kayak gimana, aslimu kayak gimana, gitu ya. Malahan saya yang tertarik ini kan ada teman juga yang nge-track ya, kalau di international ada CCLI dan sebagainya, mereka kan bisa cukup nge-track pemakaian lagu-lagu yang dipakai di seluruh dunia ya. Ini malah sejak COVID ini malahan ada satu resurrection atau kebangkitan. Tadi kan kau bilang maunya intimate, yang lagu-lagu yang bisa langsung mengena. This time malahan ada satu resurrection of hymn loh. Lagu-lagu himne itu banyak sekali yang kembali dipakai begitu. Karena orang pengen bisa sekali denger aku langsung nangkep familiar, aku langsung bisa tune in mungkin kayak gitu ya. Lagu yang simple tapi liriknya dalam, itu yang dicari. Karena orang kalau ibadah di gereja ya, itu kan dengan mudah bisa lihat lirik dan segala macam, dia bisa terbawa suasana. Sekarang sih kepengen di rumah udah nggak lagi lihat lirik, tapi dia langsung bisa nyanyi gitu. Nah itu makanya kenapa lagu-lagu lama yang paling banyak mengena. Dan ini udah disurvei sih, aku dengar dari beberapa gereja ternyata mereka ngalami yang sama. Karena kalau dia nggak ngerti lagunya, dia skip kok. Itu yang terjadi. Serius, lagunya susah dan segala macam, musiknya nggak relevan, nggak nyambung ya. Gimana pun juga musik juga sama loh. Kok aku lihat hari-hari ini sebaiknya make it simple gitu loh. Bener-bener make it simple, essential and simple. Karena terlalu banyak gimmick udah nggak relevan. Orang mereka duduk di rumah, kamu suguhkan musik yang terlalu glamor, terlalu ngerti kan, terlalu heavy. Orang di rumah ya sajikan musik rumahan dong, gitu loh. Supaya kita tuh secara atmosfer nyambung. Karena nggak nyambung menurut aku, terlalu too much lighting dan segala macam kalau memang benar-benar itu. Karena kita lebih suka sesuatu yang nyambung. Oh, yang dilihat dengan yang aku lagi alami di rumah itu mirip nih. Nggak sesuatu yang terlalu jauh beda banget. Kalau aku lihatnya juga gitu. Simplicity sih yang terjadi hari-hari ini. Tuh kan nantinya setelah vaksin setahun, 2 tahun, 3 tahun kan mungkin juga ya orang balik lagi lah. Bisa onsite begitu ya. Meskipun 36% bakalan orang memilih untuk terus-menerus melakukan online dengan alasan apapun, which is ya terserah dia. Jadi menurut kamu bakal ada perubahan nggak ke depannya nih setelah onsite? Karena saya ngerasa nih sekarang gereja-gereja pemimpin juga harus berpikir. Kita balik lagi ke arah yang lama, cara pandang yang dulu mungkin ya kita menjadi nantinya nggak relevan malahan. Apa yang berubah kira-kira dari itu? Kalau kembali, yang aku lihat sih ke depan ya, yang kalau ngomong secara packaging pasti akan lebih, durasi akan lebih pendek, udah pasti. Karena gara-gara pandemi ini membuat semuanya jadi lebih simple ya. Jadi akhirnya
praise and worship cuma 10 menit, Right. 15 menit aja udah paling panjang aku lihat. Terlalu panjang juga nggak esensi karena bisa di skip sama orang. Orang pengen langsung dapat dagingnya, nggak kepengin apa tuh terlalu banyak belok kiri dan kanan, kepengin tepat sasaran langsung, gitu loh yang orang cari. Gitu. Iya. Jadi menurut aku ibadah akan lebih compact, mungkin 1 jam udah beres. Praise and worship 10 menit Wow. cukup dan semuanya langsung ke daging, itu yang terjadi. Terus apa lagi ya? Kalau aku lihat lebih sisi ininya sih, mungkin kegerakan gereja harusnya nggak cuma dibangun di panggung, tapi harus kembali kepada komunitas. Right. Jadi nggak bisa lagi mengandalkan banyak gereja kadang-kadang kan masih mengandalkan event sifatnya untuk semuanya kegiatan gereja cuma based on Sunday gitu loh atau hari ibadah. Tetapi yang ke depan powerful harusnya semua lebih memperhatikan orangnya daripada pelayanannya. Right. Kalau itu lihat yang akan terjadi ke depan. Karena banyak gereja hari ini pembenahan yang cuma bangun event on Sunday bakal habis. Right. Nggak bisa. Karena at the end setiap para pelayan pun mereka butuh makanan rohani, butuh komunitas, butuh orang-orang yang mereka masih manusia dan mereka butuh teman-teman untuk bisa membuat mereka tetap kuat dan mereka bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu sih kalau aku lihat itu. Wah, berarti ini bukannya sekedar adjustment mentalitas dari pemimpin gereja saja, tetapi ini perubahan adjustment juga untuk tim praise and worship yang ada di gereja masing-masing loh berarti kan? Ya, Selama ini benar. porsi yang sangat banyak kan 25, 30, 35 menit bahkan ada beberapa gereja 1 jam praise and worship-nya dengan jumlah personel yang banyak, keyboardisnya sekian orang, gitaris. Dan ini kan berarti kan akan ada ya sesuatu yang dipersempit ya. Ya, Dari ruang gerak loh, dari Ya. waktu, dari personel, dari Ya. kesederhanaan. So what's the mental perubahan mental apa kira-kira yang kalau mau kasih pesan nih ke teman-teman tim PW nih, ke depannya bakal kayak gini. Wow, how should you prepare mentally? Gimana? Nah, aku ngelihatnya selalu gini. Menariknya dengan ibadah dengan online hari-hari ini, apalagi nanti kalau kembali ke onsite pun kan ibadahnya bakal hybrid nih, Ya, gitu. Jadi pertama mentalnya harus mental profesional, lebih profesional harus upgrade. Aku tiap kali ngomong teman-teman, kalau hari ini kita nggak upgrade secara kualitas suara kita, gimana kita bikin kemasan, masalahnya kita nggak pernah tahu siapa yang bakal nonton itu streaming ibadah kita. Pasar bebas sudah ya, siapapun Pasar bisa ya. bebas. Nah, ketika di pasar bebas, apa yang kita kerjakan itu tuh asal-asalan, sembarangan, nggak di-prepare, kita nggak upgrade, ya kita nggak bakal punya dampak. Orang-orang ke depan, aku lihat akan sangat selektif. Jadi yang benar-benar dicari, yang benar-benar berkualitas. Karena itu pertama, mentalnya harus punya mental excellent yang pertama, gitu. Jangan lagi baper deh, gitu loh. Jadi kalau misalnya ke depan banyak kritikan, suara kamu nggak enak, kok kamu kira-kira kayak gini dan segala macam, terima aja karena memang itu kenyataannya. Karena kalau ini kan gara-gara kejadian ini kan kayak setiap minggu tuh gereja kayak disuruh live recording kan. Right. Jadi Bahkan broadcasting quality kalau bisa gitu kan. broadcasting quality, iya benar. Artinya 1 menit pun tidak boleh terbuang karena waktu orang terbatas begitu ya. Iya. Terus jadi excellent dalam kemampuan, dalam kapasitas, dalam cara berpikir juga. Kedua menurut aku tuh sekarang harus mulai aware dengan alat yang dipakai. Karena gini, nggak bisa dipungkirin di dalam dunia broadcast itu alat itu punya pengaruh yang besar. Tadi kan lebih ngomong tentang kitanya. Yang kedua ngomong tentang alatnya. Jadi nggak bisa lagi kayak penyanyi nggak bisa lagi cuek. Gua pakai mikrofon apa aja oke, nggak bisa. Right. Karena apa? Karena setiap mikrofon punya kapasitas untuk membuat suara kita bisa lebih baik atau enggak. Aku kapan dari waktu bikin kelas aku ngomong kayak gini, harus tahu tentang mikrofon, ada namanya mikrofon dynamic, harus ada namanya mikrofon kondensor, terus abis itu ada namanya polar pattern. Nah itu harus dikuasai sama si penyanyi kalau dia kepengin memaksimalkan kapasitasnya. Jadi pertama ya kembangkan mentalitas untuk excellent, membangun diri. Yang kedua mentalitasnya harus peduli sama alat-alat yang kita pakai karena itu menentukan apa yang kita sampaikan. Wah kalau begitu berarti komunikasinya kan nggak bisa hanya sekedar
sesama musisi dan worship team loh. Berarti ini the level leadership. Karena kalau tadi kamu ngomong mengenai alat dan sebagainya kan sangkut pautnya ke arah budget dan duit dan apakah kepemimpinan itu merasa perlu. Dia bilang enggak tuh, aku nggak rasa ada beda apa-apa. Kau mau pakai toa, kayak kau mau pakai mic biasa kayak begitu ya. Jadinya kan saya rasa yang harus diajarkan juga komunikasi nih ya. Pasti, kalau komunikasinya pasti. Tapi tadi poinnya itu sebenarnya lebih ke maksimalkan alat yang kita pakai. Mikrofon sih boleh terbatas sih kok, tapi paling nggak lu tahu bahwa yang kamu pakai itu mikrofon apa sih? Gimana cara memaksimalkannya? Jangan cuma asal, karena gampangnya gini. Mikrofon murah, tapi kalau memang suaranya memang si penyanyinya memang suaranya memang oke, sebenarnya mikrofon itu juga cukup oke kok, nggak mungkin. Mikrofon dirancang untuk menghasilkan suara yang hancur kan nggak mungkin. Dia pasti ada basic quality-nya. Ini padahal kan? kamu udah Iya mencoba kan? sesopan mungkin nih Jadi ngomongnya. paling nggak tuh, ya maksimalkan deh. Karena gini, kadang-kadang gini, yang ini nih, misalnya aku ada mikrofon ya. Bentar nih, mumpung ada contohnya. Ya. Nih kok, ini kan mikrofon nih. Ya. Banyak penyanyi di gereja nyanyi aja karena nggak tahu cara pakainya. Itu caranya gini. Ini udah salah. Karena apa? Karena ini mic itu jenisnya cardioid, jadi dia cuma bisa nangkep itu kalau dimaksimalkan dengan gini. Dia ke samping gini nih sumber suaranya nggak bakal tertangkap dengan bagus. Ya. Ini contoh paling simpel. Ini nggak ngomong tentang murah dan mahal, tetapi ngomong gimana bisa menggunakan dengan maksimal. Dan kita harus tahu, gini pun harus tahu jaraknya seberapa jauh. Soalnya kalau nggak itu nggak bisa tertangkap dengan bagus sampai akhirnya nggak bisa ketolong gitu loh. Udah ketika udah di broadcast gitu loh. Jadi hal yang perlu dipikirkan adalah penguasaan alat. Murah mahalnya nggak masalah, yang penting bisa dipakai dengan semaksimal mungkin. Wow. Gitu. Berarti sebetulnya momen ini momen di mana kita punya banyak waktu untuk belajar sebenarnya ya. Ya, Hal yang benar. mungkin basic yang tadinya kita mungkin nggak ada waktu, nggak ada energi untuk mempelajarinya ya. Kayaknya ini waktu. Jangan cuek lah dengan alat yang dipakai gitu. Jangan cuek pokoknya. Nah Gitu. ini ada kalau misalnya orang punya influence seperti ya Kiki, Frankie mungkin udah punya influence, tapi gimana dengan kalau yang mendengar yang melihat ini teman-teman dari persekutuan atau gereja yang mungkin jumlahnya nggak banyak. Ya, tapi kan bukan berarti juga karena Ya. influence-nya nggak besar harus dihentikan programnya atau nebeng-nebeng yang lain. Mereka mau mulai, tapi di zaman ini nih, dulunya belum dibangun, dia punya infrastruktur untuk online dan sebagainya. Ya. What should they do? Ya pertama menurut aku sih starting dengan ngelihat kondisi dunia sekarang ya. Karena gimana pun kan gereja ada, pelayanan kita ada untuk menjadi jawaban bagi banyak orang, menolong banyak orang lah, sesimpel itu. Nah berarti kan kita harus tahu siapa yang kita tolong. Mereka ada di mana sih? Mereka orang yang seperti apa sih? Apa yang mereka butuhkan? Apa sih? Nah dengan kita tahu yang kita tolong, kita sadar bahwa apa yang kita perlu upgrade, baru bicara itu. Right. Gitu loh. Jangan sampai kita kelihatannya dunia lagi butuhnya saya suka bercanda gini, dunia lagi butuhnya adalah sandal jepit gitu kan. Tapi kamu nawarkannya nasi goreng, nggak nyambung gitu loh. Mereka butuhnya sepatu, tapi kamu nawarin ini makanan, nggak nyambung. Jadi tolong cek dulu cek dulu siapa yang kita mau jawab, sesimpel itu. Right. Kalau memang yang mau dijawab aku cuma mau menjawab orang satu RT aja, ya udah teliti siapa mereka dan apa yang kita bisa lakukan untuk bisa jadi berkat bagi mereka. Karena setiap gereja kan nggak semua gereja terpanggil menjadi gereja global. Kalau menurut Kiki secara pribadi, semua orang punya visi masing-masing. Jadi dari siapa yang mau dijawab, baru di situ dipikirkan bagaimana menjawabnya. Tapi nggak bisa dipungkirin, ke depan teknologi udah pasti pelan tapi pasti akan butuh akan harus dikuasai karena itu memang media penginjilan begitu kuat, nggak bisa dipungkirin. Jadi dan untuk belajar sekarang sih semudah. Yang kedua menurut aku sih harusnya upgrade dalam berbahasa Inggris, paling nggak ngerti dikit-dikit. Karena apa? Semua ilmu itu ada di YouTube sebenarnya. Semudah kita tuh akses ke sana dan kasih aja beberapa keyword untuk kita bisa belajar. Coba hari-hari ini gini, lihat dunia luar deh. Lihat dunia luar bener-bener. Yang terjadi hari-hari ini, buka mata selebar mungkin. Siapa yang kita mau jawab, supaya gereja nggak cuma menjawab kebutuhan satu generasi, tetapi kan ada generasi berikutnya yang kita perlu jawab. Lihat mereka tuh seperti apa. Kayak aku sekarang kok, itu nggak pernah kepikiran aku bakal masuk ke TikTok by the way.
Itu salah satunya. Aku masih aneh, canggung jujur aja. Tetapi karena aku sadar bahwa di sini nih marketnya luas banget dan mereka adalah orang-orang yang butuh pengharapan, itu yang membuat aku jadi terpacu. Cara ngomong sama mereka gimana ya? Jadi aku langsung perbaiki kontenku, juga sering kali browsing dan segala macam karena lahir dari hati yang rindu menolong banyak orang. Itu yang nggak boleh dilupakan dan harus tahu zaman berubah. Kita tahu banyak peralatan atau mungkin cara berkomunikasi yang baru yang kita bisa tawarkan kepada generasi demi generasi sesuai dengan zamannya gitu. Ya, TikTok is a challenge karena kalau YouTube channel ya bisa panjang kan ya. 15 menit, 20 menit, setengah jam ya. Ya. Tapi kalau TikTok itu kan kamu harus menyampaikan pesanmu dalam tempo sesingkat-singkatnya begitu Betul. kan. Only 1 minute. Challenging banget sih sebenarnya ya. Banget. Seperti dulu ada Twitter kan cuma sekian karakter begitu ya. Ya, Sekarang kalau misalnya dari segi kalau kita belajar dari mulai musim pandemi ini kan ya, yang tadi kita mau eksplorasi itu tentang songwriting sebetulnya. Kan selama ini kan banyak juga orang membutuhkan pengharapan dan sebagainya begitu ya. Kamu ngelihat nih gimana nih dari segi songwriting sekarang lebih ke arah mana? Intimasi kah? Apa nih kira-kira? Kalau sekarang sih memang nggak bisa dipungkirin semua tema akan kena ya menurut aku sih. Karena masalahnya udah keintiman sangat dibutuhkan karena dari keintiman akan butuh pengharapan. Jadi menurut aku semua tema intinya gini, bicara tentang menulis lagu. Sesimpel gini, kalau aku selalu lihatlah kembali ke poin tadi. Aku tuh kalau tulis lagu tuh selalu berusaha peka sama peduli sama keadaan. Contoh nih, hari Rabu yang lalu, berarti lagi beberapa hari yang lalu, ada seorang hamba Tuhan namanya Pak Yakob Nahway. Pak Yakob Nahway meninggal, dipanggil pulang kan. Jadi aku tuh kan lihat waktu di YouTube ya, di streamingkan tentang orang-orang yang berada di sekelilingnya, mereka kasih apresiasi atau apa yang pernah dikerjakan dan dampaknya seperti apa. Aku nggak tahu kenapa lagi lihat itu tiba-tiba tuh keluar satu kata-kata yang cuma simpel gini, kamu juga ada giliran diri loh, kamu siap nggak? Lihat Pak Yakob Nahway, apa yang ditabur dalam hidupnya. Tiba-tiba keluar aja, suatu saat nanti, itu keluar aja kok. Tubuhku kan terbaring, jiwa serta rohku kan pulang ke surga. Itu tiba-tiba aku bermasmur aja gara-gara cuma lihat keadaan. Jadi itu lagu yang benar-benar keluar, jadi biasakan diri untuk bermasmur gitu loh. Karena lagu yang benar-benar bisa menyentuh kehidupan adalah keluar dari perenungan, keluar dari kegelisahan. Gitu. Yang Tuhan taruh di hati kita. Jadi habis itu aku ngomong di bagian chorusnya, tiba-tiba ada satu kata-kata yang keluar, Tuhan aku pengen apa sih dalam apa yang Tuhan rindukan. Yaudah aku cuma pengen ini tuh. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni. Aku nggak pengen simpan lagi kepahitan. Aku pengen hidupku bisa sama semua orang berdamai. Melayani Tuhan dan sesama. Sesimpel itu lagunya. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu. Mengabdi bagi Tuhan ku rindu lebih lagi. Nah, liriknya aku post tuh. Kemarin aku post. Dan lucunya banyak sekali orang yang merepost liriknya. Padahal melodinya belum aku nyanyikan. Nih Kosan termasuk orang pertama yang aku sharing melodinya nih. Wow. Jadi melodinya aku belum nyanyikan, tetapi dari pesannya aja itu udah begitu kuat menyentuh banyak orang. Karena benar-benar keluarnya dari perenungan, bukan dari kecuekan, dari kepedulian. Wow, sebelum mengingatkan orang lain, aku harus mengingatkan diriku sendiri. Dan ini luas banget. Contoh kapan hari, ini hal yang lain lagi ya. Lagu yang benar-benar dibutuhkan ke depan apa ya? Gara-gara pandemi ini kan banyak keluarga juga ngalamin cekcok tuh. Iya kan? Ngalamin gesekan begitu kuat. Jadi sampai akhirnya tiba-tiba tuh aku ngerenungin perjalananku sama istriku, gimana kita diproses, dibentuk, tiba-tiba keluar aja kata-kata satu selamanya. Terus habis itu aku ambil gitar aja kok. Nggak pernah nulis lagu cinta sama sekali, nggak pernah.
Nggak tahu kenapa tiap kali itu nggak pernah kena. Tapi hari itu karena mendengar begitu banyak cerita temen si ini ngalamin gini, ini ngalamin gini dalam pernikahannya. Aku jadikan lagu ini sebagai doa aja. Udah akhirnya nyanyi aja gitu. Biarlah kisah kita abadi selamanya. Engkau di hatiku, selalu ku di hatimu. Sesimpel itu. Sampai menutup mata, suka duka bersama. Cinta kau sempurna, hati kita satu selamanya. Simpel banget. Itu lagu keluar cuma dalam hitungan 15 menit selesai. Karena keluar dari hidup gitu loh. Jadi hari ini menurut aku temanya bakal banyak banget, tergantung kita tajam nggak gitu loh, peka nggak gitu loh. Kalau kita cuek susah. Dan Right. satu hal lagi kalau aku tadi tambahkan, ke depan banyak gereja Tuhan atau komunitas akan banyak lahir lagu baru. Karena masalah dalam kehidupan ini semakin kompleks, dan cara untuk menjawab masalah paling sederhana adalah melalui lagu. Orang gampang ingat pesannya, gampang diulang dalam kehidupan mereka. Jadi gereja-gereja pasti ke depan banyak sekali akan produksi lagu-lagu baru karena udah terlatih untuk produksi di musim ini. Ya. Itu sih. Kedepannya juga kan karena aku melihat kan jadi kan nggak ada tembok ya. Maksudnya orang kan free market. Pagi Ya. dia nonton gereja sendiri, siang dia bisa nonton yang lain kan ya terserah orang dong ya. Orang punya hak asasi masing-masing kan ya. Menurut kamu betul nggak kalau misalnya Iya, kedepannya ini Setuju. kedepannya ini kolaborasi itu lebih penting lagi dibanding sebelumnya. Karena anyway everybody listen to everyone anyway. Setuju. Jadi kan bisa aja yang kayak thank you banget loh ya. kamu bersedia juga untuk lead worship juga di FJ Bandung kan berapa waktu ke depan kamu akan memimpin ini. Kamu ngelihat nggak mungkin ini akan lebih terjadi lagi karena ya lebih baik punya teman dengan semua orang kan dibanding eksklusif gitu kan. What do you think about unity deh nih? Betul. Hmm. Menurut aku sekarang kalau bicara tentang sinergi ya lebih mudah karena temboknya udah pada runtuh, mau nggak mau kan semua orang harus orang-orang semakin sadar apa yang saya bisa dan apa saya nggak bisa. Jadi semuanya bisa saling memperlengkapi. Ini yang menarik karena semua cuma disatukan dari ruang yang berbeda bisa disatukan dengan sebuah video. Right. Ini kan menarik. Right. Era TikTok sekarang kan kita nggak pernah kenal orangnya tapi bisa nyanyi bareng. Iya. Dan nggak peduli siapapun juga, terbuka buat siapapun. Betul. Memang ini ke depan akan terjadi musim sinergi ya, dan kita harus berdamai sih menurut aku sih. Jadi jangan merasa, intinya gini, jangan merasa paling hebat, paling bisa, paling benar karena orang-orang lain mereka juga punya kekuatan sendiri yang kita nggak punya. Itu harus kita sadari bahwa dan percaya bahwa kalau kita bersinergi yang kita jangkau akan lebih besar. Aku tuh ngelihatnya hari-hari ini, wow, mungkin bakal lahir konsep-konsep gereja kota, mungkin bakal lahir konsep gereja bangsa, mungkin kan seperti atau gereja pulau atau gereja desa yang semua orang udah nggak lihat lagi, oh yang kamu lakukan ini, udah aku ngambil bagian yang ini ya. Semuanya kayak berkolaborasi gitu sih, seru banget sih aku lihatnya ke depan. Iya. Gitu. I'm totally excited juga karena ujung-ujungnya is about God and people ya, ujung-ujungnya ya. Nggak ada sesuatu pun yang lain sebetulnya. So, Betul. ya, Ki, any words encouragement untuk teman-teman sebagai penutup? Kan ada juga mungkin yang memang berkata begini ya, emang mungkin ada drive itu dari Tuhan. Saya ini orangnya sanguin banget dan saya tuh butuh apa ya? Butuh orang yang selama ini kan waktunya banyak ya. Balik lagi nih untuk di Praise and Worship dan sebagai sekarang kan kelihatannya berkurang. Meskipun sebetulnya dengan online ini lebih luas sebetulnya. Tapi kan ada orang yang merasa bahwa wow apa ya? Ini lebih sempit lagi. Terakhir deh, yo penegasan deh untuk teman-teman yang mungkin sedang merasa insecure, begitu. Insecure boleh dijelaskan lagi nggak, Ko Sam? Maksudnya insecure-nya dalam Maksudnya teman-teman yang aku melayani. suka dengan keadaan yang dulu tuh aku suka. Jemaat kenal saya, jemaat tiap minggu pasti datang dan sebagainya. But it's not gonna happen anymore. Bakal berubah keadaannya begitu. Tadi kan kamu udah jelaskan, mungkin bisa dipertegas lagi. Apa yang seharusnya menjadi sikap hati dari teman-teman? Oke. Nggak bisa dipungkirin bahwa hari ini kita nggak lagi ini bertumbuh secara rohani, itu nggak bisa lagi menggantungkan orang lain. Aku ngelihat sebenarnya ke depan ini lahir banyak orang-orang kalau nangkap momentumnya.
akan lahir banyak pemimpin yang baru, di mana mereka kalau dulu tuh kan orang-orang sangat bergantung sama keadaan, bergantung sama orang, tetapi yuk naik level yuk, jadi orang nggak cuma menerima, jadi orang yang memberi, gitu. Jadi pertama ya menurut aku sih berdamailah dengan keadaan. Ini bukan lagi waktunya untuk menuntut, bukan waktunya lagi untuk menerima menurut aku. Tapi ini waktunya untuk kita harus bertanggung jawab sama kehidupan kita pribadi dan ayo kasih makan buat orang lain gitu loh. Kalau dulu orang ya itu kepengennya diperlakukan apa ya? Intinya gini deh. Ini waktunya kita mengembangkan hati melayani. Melayani yang sesungguhnya. Bukan lagi untuk diperhatikan orang, tetapi untuk kasih makan orang. Itu yang selalu apa yang membuat Kiki hari ini mau terus produktif, mau terus eksis. Karena tiap kali ketika aku nyerah, ketika mungkin tadi dikatakan ada kata-kata insecure di sana. Yes, aku ngalamin namanya insecure. Kok rasanya gue ngelakuin ini, kok rasanya ada orang-orang yang melakukan jauh lebih bagus ya. Ada yang lebih muda, si ini, si itu rasanya. Tapi satu titik aku cuma ngeliat kayak gini. Aku harus tahu Tuhan panggil aku di area yang mana ya, gitu. Jadi kalau kita insecure, kembalilah punya hubungan dengan penciptamu, karena dia yang tahu yang terbaik tentang tujuan kenapa engkau diciptakan dan apa yang kau perlu lakukan. Nah, semakin kita nempel sama Tuhan yang menciptakan kita, yang udah menuliskan hari demi hari dalam kehidupan kita, akhirnya kita merasa kembali secure. Dan aku tahu, oke, satu hal yang gak pernah bisa dilakukan sama orang lain dalam kehidupanku adalah aku akan bergerak di bidang edukasi. Sekalipun pasang surut gak mudah ya, orang lain boleh melakukan ini. Mungkin kayak sekarang yang lebih mudah, contoh kayak Yesua. Wow, Yesua sekarang asik banget gitu. Aku lihat dia dengan konten saat teduhnya dan dengan dia punya band Eklat Story Eklat Story nggak salah ya. Itu keren banget dan jadi trending di Spotify. Tapi kalau aku terus lihat apa yang dia lakukan, aku akan kehilangan panggilan Tuhan di hidupku. Jadi yang aku lakukan adalah sesimpel, aku akan tanya Tuhan kembali, Tuhan apa yang perlu aku lakukan? Dan aku akhirnya diingatkan kembali tentang edukasi. Itu akhirnya membuat aku berdamai dengan keadaan dan akhirnya hari ini tetap bisa growing karena diingatkan tentang, nih lihat orang-orang yang kamu akan tuntun, orang-orang yang kamu akan kasih makan melalui apa yang kamu buat. Jadi itu yang membuat aku gak lelah. Jadi teman-teman, hari ini berdamailah dengan keadaan, ini musim yang baru. Kembalilah kepada punya hubungan yang benar-benar kuat sama penciptamu, karena dia akan kasih tahu langkah demi langkah apa yang kita perlu lakukan. Gak usah iri dengan panggilan orang, karena semua panggilan juga menurut aku ada musimnya. Aku gak percaya tentang orang terpanggil cuma di satu area dan selama-lamanya dia di situ. Enggak, pasti ada penambahan yang Tuhan bisa percayakan. Jadi dan terakhir, ketahuilah musimmu, gitu. Kalau ada orang sedang berbuah, ya kamu nggak bisa bandingkan. Mungkin musimmu memang lagi musim menabur, it's okay gitu loh. Nanti akan ada waktunya di mana kamu akan menuai dari apa yang kamu bangun. Jadi enjoy aja di semua musim, berdamai dengan keadaan, dan jangan lupa terus kembangkan, tingkatkan terus apa yang kita punya, dan jangan takut mencoba hal yang baru. Kayak aku berani coba TikTok, itu dak-diduk sih awalnya masuk, tapi setelah coba, kadang-kadang yang menakutkan itu bukan yang paling menakutkan itu sebenarnya cuma langkah pertama sih, Kosem. Orang tuh paling ketakutan di langkah pertama, tapi begitu langkah kayuan pertama udah dia lakukan, dia tiba-tiba mulai ngerti kan patternnya, oh gini, lama-lama bisa dapat polanya dan bisa berkembang. Gitu. Right. Dan juga kalau saya bisa tambahin, mungkin ya selalu bersedia untuk dimuridkan dan berusaha untuk memuridkan orang lain gitu ya. Setuju. So be a channel untuk semuanya. Yeah. Wow, awesome. Thank you Ki for your time. Terima kasih juga sama-sama, Kosem. Prelude untuk nanti kan jemaat bisa mengenal dulu ya siapa WL-nya dan sebagainya kalau belum kenal. Anakmu mana tuh dari tadi? Ada suaranya. Elijah, is it Elijah? Ada Elijah, ada Oliver. Ada Oliver. Gimana family semua baik? Nih mau diajak nih ke sini. Mana? Nih, Oliver. LL sini, LL. Keluarga baik? Ini, kamu. Baik. Puji Tuhan, Kosem. Semua baik. Wow. Anak-anak lagi lari ke belakang.
Iya, iya. Puji Tuhan lah, Tuhan memelihara sampai hari ini. Amin, amin. Ya nanti kita ketemu ya kapan-kapan ya. Kalau udah divaksin, mudah-mudahan Maret April udah Siap, Pak Sam. divaksin kita ketemu. Oke, thank you so much Ki ya. Siap. Salam ya Feli semua ya. Thank you Kak Sam buat waktunya. Bye. Ya, sama-sama. God bless. Thank you ya. Bye. God bless. Ya.